Oke ya, kita kembali lagi ya di pelajaran matematika ini. Minggu lalu kita udah belajar tentang teorema sisa ya. Nah, untuk minggu sekarang atau pertemuan ini atau video ini kita akan belajar tentang teorema faktor ya. Jadi teorema faktor ya merupakan teorema sisa yang sisanya 0 ya. Ingat-ingat ya, teorema faktor adalah teorema sisa yang sisanya 0. Artinya nanti hasil dari pembagiannya itu 0. Contohnya begini, 8 dibagi 4 ya, hasilnya berapa? 2. Sisanya berapa? 0 ya. Nah, dengan demikian maka 2 dan 4 adalah faktor dari 8 ya. Nah, oke. Jadi teorema sisa ngomong seperti ini. Misalkan sebuah polinomial Px ya, atau suatu suku banyak, dan X min H merupakan faktor dari Px jika dan hanya jika pH-nya 0 ya. Di teorema sisa kemarin kita udah ngomongin ya, sebuah pH itu sama dengan S itu sisanya ya, apabila nilai H-nya kita substitusikan ke dalam persamaan teorema sisa itu ya. Lah terus dari pernyataan ini ya, maka kita akan bisa membuat sebuah kesimpulan begini. Jika memang X min H merupakan faktor dari Px, maka pH itu sama dengan 0 ya. Kalau pH-nya 0 ya, X min H adalah faktor dari Px ya. Nah, kedua pernyataan ini harus dibuktikan. Kenapa? Karena di sini nih kalimatnya jika dan hanya jika. Kalau kalimat jika dan hanya jika, maka harus dibuktikan kedua-duanya memenuhi. Kalau salah satu tidak memenuhi, maka teorema ini tidak berlaku ya. Itu adalah aturan dari pernyataan jika dan hanya jika. Oke ya, pernyataan jika dan hanya jika mengharuskan kita membuktikan dari dua arah ya. Dari arah yang pertama ya, jika X min H merupakan faktor Px ya, maka Px dapat ditulis sebagai berikut ya. Px sama dengan X min H plus dikali Hx ditambah 0. Ingat tadi di pernyataan yang sebelumnya ya. Ini S atau pH ya sama dengan 0 ya. Berdasarkan teorema sisa nih, S sama dengan pH sama dengan 0 ya, atau dapat ditulis ini pH sama dengan H min H dikali Hx. H min H kan 0 ya. Berarti dia memenuhi ya. Memenuhi dimana kalau X min H dia faktor ya, maka S itu sama dengan pH ketika hanya dimasukkan ke dalam persamaan dan akan mengakibatkan sisanya 0. Kita coba buktikan dari arah yang sebaliknya ya. Kita tahu bahwa teorema sisa ya ngomong seperti ini. Px sama dengan X min H dikali Hx ditambah S ya, dengan S adalah sisa, yaitu sama dengan P ketika hanya disubstitusikan. Oleh karena tadi kita mau membuktikan bahwa sisanya 0, maka yang terjadi adalah apa? Iya, Px sama dengan X min H ya. X min H ditambah 0, kan kita nggak perlu tuliskan 0-nya ya. Artinya apa? X min H adalah faktor dari Px ya. Ketika Px dibagi Hx, maka hasilnya adalah X min H, atau sebaliknya Px dibagi X min H hasilnya adalah Hx ya. Nah, ini berarti bahwa X min H adalah faktor dari Px. Jelimet ya. Ya, inilah bahasa matematika, harus tahu logika berpikirnya dari pernyataan jika dan hanya jika ya. Untuk mempermudah memahami ya, coba kita lihat contoh berikut ya. Oke, tentukan faktor ya dari 2x kuadrat min 3x min 2 ya. Oke, kita buat ini kan polinomialnya ya, 2x kuadrat min 3x min 2 ya. Kalian lihat di sini ya, kalau dalam sebuah persamaan kuadrat, maka ini adalah bentuk dari perkalian perkalian dari faktornya ya. Nah, maka kita harus cari dulu faktor dari min 2 ya. Faktor dari min 2 itu apa saja yang memenuhi, yaitu plus 1 ya, 1 faktor dari 2 dari min 2 ya. Min 1 itu juga faktor dari min 2
2 faktor dari 2 juga ya, atau min 2 apalagi ya. Berarti faktor dari kemungkinan ada 4 ya, 4 faktor dari negatif 2 memiliki 4 faktor, yaitu 1, min 1, 2, dan min 2. Oke, kita coba substitusikan nih, kalian buat oret-oretan, substitusikan plus 1 ke dalam sini, dalam persamaan ini. Apabila mendapatkan nilai berapa? 0, kita ambil ya. Coba misalkan 1 masukkan ke sini, hasilnya berapa? Ternyata tidak 0 ya. Min 1 masukkan ke sini juga tidak 0. 2 ternyata 2 menghasilkan 0. Min 2 coba, ternyata min 2 tidak menghasilkan 0. Coba kalian buktikan sendiri ya di oret-oretan. Kalian substitusikan ada 1, min 1, 2, min 2 ya. Nah, Pak Awit udah buat ya, hasilnya adalah 2 di sini yang menghasilkan 0. Sehingga nah kita bisa cari nih faktor selanjutnya dengan cara Horner. Kalian boleh pakai yang namanya Porogapet ya, tapi kita biasakan pakai Horner ya, supaya nggak melibatkan variabel-variabel yang terlalu tinggi. Oke. Artinya apa? X min H-nya tadi hanya 2 ya ketika dimasukkan. Oke, kita ambil di sini hanya. Oke, 2 kita turunkan ya. Masih ingat ya untuk pembagian secara Horner di sini ya. Kita masukkan koefisiennya di sini dari setiap derajat setiap persamaan di sini nih ya, disusun berdasarkan derajat tertinggi. 2 min 3 min 2 ya. 2 kita turunkan, 2 kalikan 2 4, min 3 ditambah 4 1, 2 kali 1 2, min 2 tambah 2 0. Nah, ini ya yang saya maksud, ternyata 2 itu menghasilkan sisanya 0 ya. Nah, dari sini ya kita tahu bahwa ini adalah hasil dari faktornya ya. Berarti ya, apa tadi faktor yang pertama? X min 2. Kenapa X min 2? Di sini 2-nya positif ya. Oke, lalu yang berikutnya adalah 2x plus 1. Nah, berarti faktor dari 2x kuadrat min 3x min 2 adalah x min 2 dan 2x plus 1 ya. Jelas ya di sini ya tentang menentukan faktor. Oke, kita pakai metode Horner ya. Ternyata Horner ini bisa dipakai untuk mencari faktor ya. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua nih. Akan ditunjukkan bahwa x min 1 merupakan faktor dari ini polinomial x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 3x min 1 ya, menggunakan teorema faktor ya. Kira-kira bagaimana cara mengerjakannya? Untuk membuktikan bahwa x min 1 ini adalah teorema faktor. Ya, kita substitusikan nilai 1 ke dalam persamaan ini. Apabila menghasilkan nilai 0, maka dia adalah faktornya. Kalau tidak menghasilkan 0 berarti bukan faktornya. Pertanyaannya kan di sini jelas perintahnya. Ditunjukkan bahwa merupakan faktor ya. Oke. Bagaimana hasil kalian? Apakah ketika dia disubstitusikan menghasilkan 0? Nah, ya coba kalian coba di rumah ya. Oke. Contoh berikutnya ya. Contoh yang ketiga. Nah, ini cukup menguras waktu ini ya untuk menentukan faktor dari derajat yang cukup tinggi ya. Di sini ada derajatnya sampai 6 ya. Nah, derajat tertinggi 6. Kita mau mencari faktor-faktor yang ada di dalamnya ya. Oke, kita cari. Nah, biasa kan ya, tadi di awal, di contoh yang awal kita tahu bahwa koefisien ini menjadi patokan ya, menjadi penting untuk kita menentukan faktor-faktornya ya. Kita cari faktor dari 4, ada berapa ya. Oke, ada berapa? Ada banyak ya, ada 1 ya, plus minus 1 tuh, plus minus setengah, plus minus 2,
ya, plus minus 4 ya. Kita mau ujikan dia satu-satu ke dalam persamaan ini ya, supaya kita tahu mana yang menghasilkan 0. Kalau dia menghasilkan 0 baru kita ambil, begitu ya. Nah, ini sebenarnya udah menemukan jawaban untuk beberapa faktor, tapi ada satu yang perlu kalian dapatkan lagi, yaitu kalau di persamaan umum tadi ya, di persamaan kalau Px itu sama dengan X min H dikali Hx. Nah, yang perlu kalian cari Hx nya. Kalau X min H nya ketika dia menghasilkan 0 ya, itu udah kalian dapat ya, tinggal kalian lihat dia bentuknya positif atau negatif. Kalau dia positif berarti apa? X min ya. Kalau hanya dia negatif berarti X plus. Itu cara gampangnya. Tapi kita perlu menentukan atau mencari nilai dari H besar X itu tadi ya, di persamaan. Oke, kita menggunakan cara Horner ya. Oke, tadi saya minta untuk mensubstitusikan satu-satu, ternyata kita dapat ya, nilai H yang memenuhi supaya dia dapat 0 adalah plus minus 1 dan plus minus 2. Berarti ada berapa? Ada 4 ya. Makanya kalian coba nanti perhatikan benar-benar, karena ini ketika ada 4 itu panjang sekali ya. Di sisi lain juga dia memang derajatnya tinggi ya. Oke, kita masukkan nilai derajatnya dulu ya, dari pangkat tertinggi sampai terendah. Ini 0 adalah apa? 0 adalah yang tidak ada di variabel dan koefisiennya. Dari 6 ke 4 berarti ada yang minus 1, 5. Berarti 5 ini 0. Dari 4 ke 2 ada yang 0, 1, ini 3. Karena dia nilainya 0. Kita tetap tulis dia 0 ya. Oke. Yang pertama kita pakai dia adalah X plus 1 ya. Berarti nilai X-nya sama dengan kita ambil dari min 1 ya. Kita lihatnya dari sini, bukan dari sini ya. Kita lihatnya dari sini. Kita ambil nilai yang paling kecil, yaitu min 1 ya. Oke, kita tuliskan dulu semuanya tadi. Udah. Turunkan 2-nya, 2 kali min sini ya, seperti biasa Horner. Oke, hasilnya adalah 0. Maka ingat, ketika dia min berarti di sini plus ya. Oke, selanjutnya kita ambil nilai 1 ya. 1, perhatikan, nah ini sebenarnya sudah buat berurutan ya, masuknya kemana. Oke, kita ambil 1, hasilnya adalah X min 1 ya. Ingat, di sini positif, di sini jadinya negatif ya. Oke, setelah 1 min 1 habis itu apa? Min 2. Kita masukkan nilai min 2 ya. Apa yang terjadi? Iya, di sini hasilnya endingnya 0, berarti ketika dia di sini min, di sini plus ya. Dan nggak boleh kalian lupa ya di sini ya. Ini gimana kok tiba-tiba ada min 4, ada 8, ada 2. Kita di video sebelumnya kita udah bahas ini ya. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai 2 ya, faktor tertinggi. Oke, kita langsung ya. Nah, ingat di sini 2 positif, di sini jadi min 2 ya, ini 0. Terus kalian coba perhatikan di sini ya, ada 2 dan 1 ya. Maka sisanya adalah iya. Coba kalian perhatikan di sini. Kenapa ini 2x kuadrat plus 1? Kenapa enggak 2x? Ingat di sini ada sebenarnya ada x biasa, tapi karena nilainya 0, kita nggak perlu tulis. Ya, berarti tinggal ditulis 2x kuadrat plus 1. Oke, jadi kesimpulannya apa? Faktor dari 2x pangkat 6 min 9 x pangkat 4 plus 3x kuadrat plus 4 ya, kita udah dapat nih faktor-faktornya nih. Apa nih yang jendul, apa yang kedip-kedip ini ya, ini merupakan faktor semuanya ya. Jadi faktornya adalah ya, sampai situ ya. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka sama videonya ya di like, kalau nggak suka ya di dislike ya. Terus jangan lupa tetap semangat belajar, andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetap semangat. God bless you.